Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut dalam sebuah kasus yang lagi viral, yaitu katanya geger video Kapolda dan PJ Gubernur Jateng ogah bersalaman dengan calon Gubernur Jateng Andika Perkasa. Begini kata warganet. Nah, seperti apa beritanya? Yuk kita lihat beritanya bareng-bareng guys. Sekarang di TikTok itu sudah muncul saya katanya nggak mau salah. Nah, ini ada videonya, yaitu ya Allah gampang tinggal minta maaf aja, gampang malah nuduh netizen mental merusak katanya guys. Waduh, ini orang kenapa lagi? Apa? Tidak. Sombong banget gitu kan. Artinya bagaimana manusia-manusia yang mempunyai mental merusak persatuan kesatuan ini lebih aktif, lebih agresif untuk merusak negara. Siapa yang menjaga kalau bukan kita? Waduh. Terkait video salaman tak direspon pejabat viral, Andika Perkasa nggak nyangka. Sebuah video viral di media sosial terkait ajakan salaman atau jabat tangan calon gubernur Jateng Andika Perkasa seperti tak direspon oleh penjabat gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah pada acara deklarasi kampanye damai di kantor KPU Jateng beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut tampak Andika sudah mengulurkan tangan, tapi penjabat gubernur Jateng dan Kapolda Jateng seperti tak merespon dan langsung jalan. Soal itu viral di medsos. Ya baru tahu saya juga. Dan gak nyangka akan viral, saya pikir nggak ada yang lihat, kata Andika kepada wartawan setelah silaturahmi di kantor Muhammadiyah di Semarang, Rabu 25 September 2024. Andika tidak terlalu memikirkan kejadian itu, karena ia yakin hubungannya dengan kedua pejabat itu baik-baik saja. Ya mungkin pas waktu mau salaman itu pas nggak lihat, kalau menurut saya sih mungkin beliau pas nggak lihat waktu saya mengulurkan tangan, jelasnya. Andika mengaku bahwa sebelumnya sudah bertemu dan ngobrol akrab, salaman di ruang transit sebelum acara dimulai. Dan kata Andika, ia sudah lama dan kenal dengan kedua pejabat itu. Dengan penjabat gubernur Pak Komjen Nana sudah lama kami kenal. Dan kemarin pun kami bincang-bincang seperti biasanya. Dengan Kapolda pun sudah cukup dekat. Dengan Pangdam juga kenal sudah lama sekali juga. Sejak awal acara termasuk di ruang transit sudah bertemu dan berbincang-bincang, ungkapnya. Waduh, mereka Video Kapolda Jateng dan PJ Gubernur Jateng yang tidak mau untuk bersalaman dengan Jenderal Andika Perkasa, nampaknya ini menjadi satu video yang sangat-sangat viral sekali, dibagikan di berbagai platform sosial media, dan sekarang ini dibicarakan oleh hampir semua orang. Sampai kemudian Kabid Humas Polda Jateng harus memberikan klarifikasi atas video ini. Kayaknya memang seviral itu gitu ya, sampai kemudian muncul klarifikasi. Ya saya terus terang nggak ngerti, nggak tahu siapa yang membuat video ini gitu ya. Tapi siapapun yang membuat video ini adalah sebuah video yang sangat-sangat jelas sekali berpengaruh di Pilkada 2024, yang kemudian membuat Pilgub Jateng itu jauh-jauh lebih dibicarakan dibandingkan Pilgub Jakarta. Karena biasanya kan semua orang terpusat kepada Pilkada Jakarta biasanya gitu ya. Tapi tahun 2024 ini gara-gara video ini nampaknya ini akan menjadikan Pilgub Jateng sebagai pusat perhatian. Karena setelah diklarifikasi oleh Kabid Humas Polda Jateng gitu ya, dengan 4 poin klarifikasi yang dia sampaikan, menurut saya pribadi ini justru kemudian blunder dan memperparah situasi. Jadi klarifikasi itu kan seharusnya itu menjelaskan. Tapi klarifikasi dari Kabid Humas Polda Jateng dengan 4 poin klarifikasi itu justru tidak menjelaskan. Coba saya baca satu persatu. Yang pertama, dia bilang, Kabid Humas ini bilang bahwa saat itu Pak Kapolda sedang dalam perjalanan meninggalkan kantor KPU Jateng dan sudah menundukkan kepala untuk berpamitan. Jadi tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak bersalaman. Jadi tidak ada unsur kesengajaan katanya gitu ya. Berarti kalau tidak ada unsur kesengajaan, berarti ini nggak sengaja gitu ya. Nggak sengaja untuk nggak salaman gitu kan. Pertanyaannya, apa yang kemudian membuat Polda Jateng, Kapolda Jateng menjadi tidak sengaja untuk nggak salaman? Apa coba? Kan itu harus ada faktor pendukungnya gitu ya. Sama lah seperti orang tidur ya, karena ngantuk, karena kecapean tidur. Itu kan harus ada faktor pendorong atau pendukungnya. Nah, ini dia tidak bersalaman, itu kemudian katanya tidak sengaja, itu atas dasar apa gitu?
Apa coba yang kemudian membuat dia itu nggak sengaja? Apa Pak Andika nggak kelihatan? Mustahil ya. Pak Andika sebesar itu, badannya kayak Rambo, besar, masa iya nggak kelihatan? Kalau ketemu saya mungkin ya katakanlah saya nggak kelihatan gitu ya, karena ya mungkin agak pendek gitu ya, terus kemudian ya agak kurus, nggak kekar ya, mungkin kalau masyarakat biasa mungkin nggak kelihatan, bajunya nggak mencolok gitu ya, bukan tokoh, bukan siapa-siapa, jadi nggak sempet salaman atau nggak sengaja untuk nggak salaman, itu masuk akal. Tapi Andika Perkasa ini Panglima TNI, calon gubernur Jawa Tengah gitu. Masa ia nggak kelihatan, besarnya seperti itu, posisinya jelas seperti itu, dengan karir yang sangat luar biasa, pernah menjadi Panglima TNI, apa ia nggak kelihatan? Nggak mungkin gitu. Bener ya, nggak akan mungkin ya. Itu memang ada satu konflik ya yang membuat orang itu tuh ya seperti itu, guys ya. Ya, kita lanjut lagi. Ada yang lagi sibuk klarifikasi mengenai jabat tangan, ya, menyambut jabat tangan dengan Bapak Andika, mantan Panglima. Panglima kalau nggak salah dulu pilihan Bapak Presiden ya kan, yang sekarang ini udah pensiun dini ya, mengajukan pensiun dini. Nah, dari situlah ya dia sibuk klarifikasi bahwa dia tidak melihat, tidak tahu ya kan. Begitu yang kata pendukungnya, amanah ya pro rakyat. Amanah pro rakyat kata pendukungnya itu ya. Tapi ya mudah-mudahan itu salah satu contoh Allah membukakan ya, begitu apa ya, angkuhnya dia terhadap orang. Seorang mantan Panglima aja nggak pernah dihargai, apalagi rakyat berebut jadi jabatan ya kan, apalagi sama rakyat. Ya, dia udah pernah menyelamatkan siapa saja. Kalau Bapak Andika dulu ada siapa namanya, prajurit yang di Papua itu ya diselamatkan, yang meninggal, yang itu dihajar orang itu ya kan, dia selamatkan di proses hukum ya kan. Ila ini Jateng, halo. Jateng baru Polda aja sombongnya minta ampun ngalahin jenderal pangkat 7. Ya begitu bro ya, jenderal bintang 7 itu. Puyer 16 ya. Nah begitu bro, kata pendukungnya the best ya, amanah pro rakyat itu kata pendukungnya bro ya. Makanya itu calonnya itu yang model begitu, yang dari Jateng nyata. Bro denger, kita itu cari pemimpin itu nggak harus dari partainya siapa dan siapa, walaupun dia didukung belasan partai, kalau nggak amanah, yang namanya profil jiwanya aja sudah begitu, untuk apa? Jangan memandang partainya ya, kalau memang dia pro rakyat itu bro. Kali ini ya 2024 ini benar-benar perang politik. Perang politik artinya kenapa ada yang keroyokan sampai minta dukung dengan belasan yang namanya partai ya, ingin berkuasa, beri kesempatan saya dan rekan-rekan saya itu berkuasa ya kan, begitu bro. Kita jangan menilai dari orang-orang yang menggebu-gebu nafsu ingin berkuasa, kekuasaan. Makanya ada orang bilang orang gila dan sebagainya. Orang Indonesia memang gila kekuasaan. Nah bro, harus tahu, harus hati-hati. Memilih calon pemimpin itu harus hati-hati. Mewakili rakyat, bukan mewakili para pejabat. Sibuk dia klarifikasi, saya tidak melihat. Mudah-mudahan dia dikatarakan itu ya, mudah-mudahan ya matanya jadi picek beneran, nggak ngeliat ya. Dia bilang nggak ngeliat bro, nggak ngeliat, katanya kalau Bapak Andika itu ya jabat tangan sama dia, melengos begitu aja, baru setara dengan yang namanya Polda aja sombongnya, nauzubillah. Kesombongannya akan jatuh dengan sendirinya. Loh bapak-bapak, ya bagaimana dengan mantan Panglima, orang yang di atas Anda itu aja Anda nggak pernah hargai. Nggak pernah hargai. Apakah Anda yakin kalau Anda itu akan menghargai masyarakat kecil? Yakin kalau misalnya maju jadi pemimpin, menghargai itu masyarakat kecil, mengayomi masyarakat kecil? Yakin yang begitu? Dia aja orang yang pangkatnya lebih tinggi dari dia aja dia nggak menghargai, nggak menghormati ya kan. Boro-boro dia mau sentuh tangannya, apalagi rakyat
Ya boro-boro kalian akan dihargai, akan disentuh tangannya seorang panglima. Mantan panglima aja disentuh tangannya dia enggan, apalagi kamu yang teriak-teriak dia amanah, dia pro rakyat, ya. Dia bersih, alah bersih apanya? Dari depan aja udah kelihatan model begitu, bro. Salah waras aja bak pendukungnya. Ya, amanah, pro rakyat, pro pejabat, ya. Kalau kata saya pro mafia. Dia ada apa dan ada apanya itu ya. Nggak mungkin matanya sebesar itu nggak ngeliat Bapak Jenderal Andika ada di depan. Kamu akan dihargai, kamu akan disentuh tangannya. Seorang mantan panglima aja nggak disentuh tangannya, bro. Kamu teriak di situ amanah pro rakyat, sehatkah kamu? Woi, sehatkah kamu di sana? Jadi begitu, calon pemimpin itu yang pro rakyat. Jangan kamu mentang-mentang dia ada orang yang amanah, yang pro rakyat apa pro proyek. Lihat itu, saya ada kirim dari teman ya, penjelajahan mengenai lahan sawah 2 juta hektar ya, yang sekarang ini digundulin di daerah Papua mana itu, kerjasama dengan Haji siapa itu ya kan. Nah itu bro, digunduli lahan sampai banjir begitu ya kan. Terus ada ya pokoknya banyak ya yang saya lihat di situ. Waduh, setelah melihat video ini kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.